Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EduNews kembali hadir untuk sahabat-sahabat semua. Kali ini EduNews akan membahas tentang simulasi ChatBKN. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebentar lagi ujian tes CPNS maupun PPPK akan segera dilaksanakan. Untuk itu, ada baiknya jika sahabat EduNews yang akan mengikuti seleksi tes CPNS maupun PPPK mencoba simulasi ChatBKN. Untuk dapat melakukan simulasi ChatBKN, langkahnya yang pertama kita masuk ke portal ChatBKN yang beralamat di chat.bkn.go.id. Setelah masuk di portal ChatBKN, pilih menu simulasi, kemudian pilih submenu daftar. Anggap saja kita belum mendaftar. Bagi yang sudah mendaftar tentunya cukup pilih submenu mulai simulasi chat. Oke, setelah pilih submenu daftar, maka kita dibawa ke form pendaftaran. Isilah kolom-kolom pada form pendaftaran dengan data yang benar, mulai dari nama lengkap, email, password, konfirmasi password, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan verifikasi. Baik, sekarang kita isi kolom-kolom ini sampai bawah dengan data yang benar. Untuk email, pastikan menggunakan alamat email yang aktif karena kode verifikasi akan dikirim ke alamat email. Pengisian selesai, jangan lupa pada kotak verifikasi beri tanda centang atau beri tanda cek untuk memastikan bahwa kita bukan robot yang mengisi secara otomatis. Berikutnya, klik simpan. Selanjutnya, konfirmasi alamat email untuk memastikan bahwa alamat email yang dicantumkan itu benar. Oke, kita klik email saya sudah benar. Berikutnya muncul notifikasi sukses, pendaftaran sukses dilakukan. Silahkan cek email pada folder inbox atau folder spam atau pada folder block email. Langkah berikutnya kita aktifasi akun. Namun sebelumnya kita buka email dulu untuk melihat kode aktivasi yang telah dikirimkan ke alamat email. Kode aktivasi sudah masuk email, kita copy saja, lalu kita kembali ke halaman aktivasi akun. Kemudian klik aktivasi akun, selanjutnya paste kode aktivasi pada kotak masukkan kode aktivasi. Berikutnya klik OK. Selanjutnya kita sudah bisa memulai simulasi dengan cara klik tombol mulai simulasi. Setelah itu kita dibawa masuk ke halaman informasi ujian dan informasi peserta, di mana informasi ujian menampilkan nama ujian, kode ujian, dan lokasi ujian. Sementara informasi peserta menampilkan nama lengkap, email, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir peserta. Kemudian ada dua tombol di bawahnya, yaitu tombol mulai ujian dan tombol batal ujian. Karena kita akan melakukan simulasi, tentunya kita pilih tombol mulai ujian. Lalu kita pun bisa memulai simulasi ujian. Waktu mengerjakan 90 menit, jumlah soal 100 butir soal seleksi kompetensi dasar atau SKD yang terdiri dari 30 butir soal tes wawasan kebangsaan atau TWK, 35 butir soal tes intelijensi umum atau TIU, dan 35 butir soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Baik, kita mulai mengerjakan. Di bawah soal dan jawaban terdapat dua tombol, tombol simpan dan lanjutkan, dan tombol lewatkan soal ini. Tombol simpan dan lanjutkan digunakan untuk menyimpan jawaban yang telah dipilih, kemudian melanjutkan ke soal berikutnya. Lalu tombol lewatkan digunakan untuk melewati soal jika jawaban masih ragu-ragu. Dan tentunya soal yang dilewati tetap saja bisa dijawab sepanjang belum klik tombol selesai ujian di akhir pengerjaan soal. Oke, kita percepat menjawab karena sifatnya simulasi.
Baik, kita selesai mengerjakan 100 butir soal telah terjawab. Berikutnya kita klik tombol selesai ujian. Untuk memastikan bahwa soal telah selesai, sistem memberi notifikasi berupa perhatian, soal belum dijawab 0. Karena kita tadi telah menjawab seluruh butir soal. Seandainya waktu masih ada, barangkali mau memperbaiki jawaban atau mengoreksinya, kita bisa klik tombol tidak untuk kembali ke soal. Tapi jika sudah yakin, maka klik saja ya. Setelah itu sistem pun memberikan informasi peserta tentang nilai masing-masing jenis tes. Dapat kita lihat di sini bahwa masing-masing jenis tes memiliki nilai TWK 20, TIU 30 dan TKP 96 sehingga total nilainya 146. Nah, setelah selesai melakukan simulasi, apakah kita bisa melakukan simulasi kembali untuk mengasah kemampuan agar nilai bisa lebih dari sebelumnya? Tentu bisa. Maka kita coba kembali. Untuk simulasi kedua, kita tidak perlu registrasi lagi karena sudah memiliki akun. Tinggal masuk saja ke portal Chat PKN, lalu klik menu simulasi dan klik submenu mulai simulasi chat. Berikutnya pada dialog box login peserta ujian, masukkan email yang telah didaftarkan dan dikombinasikan dengan password yang telah kita buat serta beri tanda cek pada kotak verifikasi, kemudian klik login. Selanjutnya klik mulai ujian. Soal simulasi pertama tidak sama dengan soal simulasi kedua. Untuk waktu dan jumlah soal masih sama, serta jenis soalnya pun masih sama, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Oke, kita mulai mengerjakan jenis soal yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Dan kita percepat saja karena sifatnya simulasi. Tes wawasan kebangsaan selesai, berikutnya tes intelijensi umum. Kita percepat lagi. Tes intelijensi umum selesai, berikutnya tes karakteristik pribadi. Kita percepat juga. Oke sahabat EduNews, semua jenis tes dan butir soal telah selesai kita kerjakan. Terus kita klik selesai ujian, lalu pilih ya pada notifikasi perhatian. Dan kita lihat hasil dari simulasi kedua. Masing-masing jenis tes nilainya dapat kita lihat di sini. Nilai TWK 25, TIU 45 dan TKP 98 sehingga total nilainya 168. Dibanding simulasi pertama, simulasi kedua sudah ada peningkatan meskipun tidak begitu signifikan, di mana total nilai pada simulasi pertama 146 dan pada simulasi kedua 168. Kita sudah melakukan 2 kali simulasi. Apakah bisa melakukan simulasi lagi? Jawabannya, silahkan sahabat EduNews coba sendiri. Baik sahabat EduNews, kiranya ulasan tentang simulasi Chat PKN EduNews anggap cukup. Semoga bermanfaat. EduNews akhiri, salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.